They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yes, Smart Listener, beberapa hari sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin rapat terbatas percepatan penanganan COVID-19 yang diikuti oleh sejumlah pimpinan kementerian lembaga terkait, maksud kami sejumlah pimpinan kementerian atau lembaga terkait, termasuk Kepala Badan POM RI, Bapak atau Ibu ya, Ibu Penny ya, Ibu Penny Kalukito di Jakarta. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo ini menegaskan bahwa saat ini belum ada kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Ini tanggal 18 Mei. Namun demikian, pemerintah tetap menyiapkan protokol kesehatan di semua sektor jika nanti terjadi penetapan pelonggaran PSBB. Nah, sebagai anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Badan POM sendiri telah melakukan berbagai upaya termasuk dukungan laboratorium Badan POM untuk percepatan pemeriksaan COVID-19. Kemudian juga percepatan hilirisasi dan komersialisasi obat dan vaksin COVID-19 serta percepatan perizinan untuk pemenuhan ketersediaan obat dan dukungan stimulus ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dan Badan POM sendiri juga tetap melaksanakan tugas mengawas termasuk intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2020. Nah, terkait dengan tugas Badan POM sebagai pengawas, termasuk intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan jelang Idul Fitri 2020, Smart Listener, hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei, saya Emil Faris akan bersama Anda sampai jam 11 siang nanti untuk mengetahui bagaimana sih keamanan pangan menjelang Lebaran bersama teman-teman atau bersama tamu kita dari Badan POM Makassar. Ya, tips keamanan pangan menjelang Lebaran di masa pandemik. Dan bersama saya sekarang ini sudah berada, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Anda Konita Fitriani APP. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Konita. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebentar ya Bu ya, kita perkenalkan lagi satu tamu kita pada pagi hari ini. Ada Ibu Dr. Anda Adila Pababari ya Bu ya, APTMN. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggil akrabnya Ibu Dila ya. Iya. Apa kabar Ibu Dila? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah Bu ya, kita kembali ketemu lagi nih di yang spesial kedua kalinya program ini ya, di pagi hari ini, dan sekarang sudah masuk di hari ke-26 ya. Hari ke-26 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, banyak hal ternyata yang dilakukan oleh Badan POM sendiri terkait Badan POM adalah anggota dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, dan salah satunya adalah melakukan pengawasan termasuk intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan jelang Idul Fitri 2020. Nah, saya juga tertarik dengan apa yang sudah Mbak atau Ibu Koni ya kirim ke lewat Instagram terkait ini, ada himbauan untuk menjaga kesehatan dengan tagline keamanan pangan ada di tanganmu. Nah, apa sih alasan BPOM untuk mengingatkan tagline ini yang sebagai orang awam sih ya Bu ya? Hal ini sudah sering disampaikan oleh beberapa instansi mulai dari pusat sampai ke daerah, dan BPOM sendiri lebih lebih memberikan penekanan ya, lebih memberikan penekanan terkait keamanan pangan itu ada di tangan. Silakan Ibu Koni. Terima kasih Mbak. Siapa panggilnya nih Mbak? Emil. Mbak Emil. Ya. Kita punya tagline, keamanan pangan ada di tanganmu. Iya. Karena tangan ini merupakan sumber pencemaran. Makanya kenapa keamanan pangan ada di tanganmu. Keamanan pangan pangan yang aman itu biasanya harus yang pertama adalah menjaga kebersihan. Jadi dari kebersihan,
Sedangkan kita mengolah pangan itu menggunakan tangan yang harus memang sudah bersih. Ya. Jadi kenapa sekarang pemerintah juga kan selalu menghimbau, apalagi setelah ada pandemi COVID-19, nah kita dihimbau agar selalu mencuci tangan. Padahal kami sudah lama dari Badan POM punya tagline tentang ini. Jadi untuk memenuhi keamanan pangan dan memastikan bahwa pangan yang kita olah atau kita kelola itu aman, yang pertama adalah menjaga kebersihan. Yang pertama dengan tangan kita. Jadi tangan yang harus bersih. Selain tangan sebenarnya Mbak, itu ada beberapa cemaran sebenarnya di pangan itu ada beberapa cemaran. Yang pertama terutama cemaran dari biologis. Cemaran biologis itu bukan hanya yang pertama tangan, kemudian dari seluruh tubuh kita sebenarnya merupakan sumber dari cemaran. Nah, jadi biasanya kita mengolah, apalagi kita ibu-ibu ya yang mengolah pangan di rumah, kadang menggunakan daster, tidak menggunakan bentuk kepala kan sudah pasti karena biasanya panas. Nah, rambut tidak diikat, nah itu rambut juga sebenarnya sumber cemaran. Nah, rambut adalah cemaran biologis. Biasanya kita makan ada rambut selai di dalam makanan, kita menganggap kita buang rambutnya, makanannya tetap dilanjutkan dimakan, padahal itu adalah makanan yang sudah tercemar. Iya, seperti itu. Nah, itu cemaran biologis. Nah, di tangan kita ini sebenarnya betul banyak sekali kuman yang melekat. Kalau kita bisa lihat dengan kasat mata ya Mbak ya. Nah, coba kita bandingkan pangan yang sudah diolah, kita menggunakan tangan memegang ya, misalnya kue kita megang dengan tangan, atau selain menggunakan tangan kita menggunakan penjepit atau sendok. Mana yang lebih cepat basi? Yang lebih cepat rusak? Menggunakan tangan kan? Artinya tangan merupakan sumber pencemaran penyakit. Makanya kenapa kami akhirnya punya tagline ada tangan, di tanganmu, keamanan pangan ada di tanganmu. Kemudian cara mencuci tangan kan sekarang sudah pada pintar semua nih. Kita sudah pintar cuci tangan belum. Ya, cuci tangan yang benar. Kan sudah di mana-mana nih. Sejak ada Covid ini. COVID-19 mengajarkan kita banyak hal. Iya, ini di tempat-tempat yang tidak pernah sekalipun harus pakai cuci tangan ketika kita masuk di salah satu tempat gitu ya, diharuskan untuk cuci tangan dulu. Sama dengan di Smart FM di bawah ini. Iya, cuci tangan. Harus cuci tangan dulu. Iya, saya dari rumah sudah 3 kali cuci tangan. Dari rumah saya sudah cuci tangan sampai di kantor. Tangan tidak kaku ya. Iya, cuci tangan sampai di sini tadi cuci tangan lagi. Seperti itu. Jadi memang sangat penting ini ya, karena tangan itu adalah sumber pencemaran. Nah, selain itu ada yang umum lagi ya Bu ya, yang perlu juga awam mengetahui terkait dengan keamanan pangan yang memang ini ada di tangan Anda. Kita sebagai ibu khususnya ya, sebagai ibu rumah tangga ini memang paling dominan untuk menjaga kesehatan dari keluarga kita. Apa sih yang perlu digarisbawahi lagi terkait dengan keberadaan kita sebagai seorang ibu? Selain itu tidak harus langsung makan ya sebelum cuci tangan. Ada himbauan lagi mungkin Ibu? Ya, tadi sudah panjang lebar dijelaskan sama Bu Konita bahwa keamanan pangan itu ada di tanganmu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada 3 pencemaran. Ada kalau kita berbicara tentang keamanan pangan. Jadi tadi sudah dijelaskan cemaran mikroba, cemaran biologis, kemudian cemaran kimia, dan cemaran fisik. Ya, cemaran fisik tadi sudah dijelaskan juga. Berarti ada fisik, ada kimia, ada biologis. Biologis itu yang termasuk tadi bakteri, ya, mungkin juga dengan virus. Kemudian cemaran fisik itu tadi bisa bebatuan yang ada di di beras ya. Kemudian rambut, itu fisik ya Bu? Iya, itu fisik ya. Atau kalau kita biasa beli nasi kuning ya, biasa kan dipakai stapler. Nah, itu juga cemaran fisik. Karena biasanya kalau kita buka stapler itu kan kita nggak tahu larinya kemana, apa masuk ke dalam makanan, atau karena biasanya kan kita nggak cari itu. Karena kecil ya. Karena kecil ya.
kalau tidak masuk di makanan ya syukur-syukur, tapi kalau dia masuk ya itu akan menjadi cemaran fisik, akan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian tadi cemaran kimia. Nah, ini cemaran kimia ada yang sengaja ditambahkan, ada yang memang bahan tambahan pangan tetapi dia berlebih. Yang dibolehkan tetapi berlebih cara penggunaannya. Kenapa berlebih? Biasanya industri rumah tangga menggunakan berlebih karena itu tadi berhubungan dengan hygiene sanitasi. Berhubungan dengan hygiene sanitasi artinya tidak ada kebersihan, berarti mikroba cepat tumbuh. Dia menggunakan BTP berlebih, misalnya pengawet untuk mencegah pertumbuhan bakteri, tetapi dia menggunakannya secara berlebih. Itu untuk di industri, misalnya membuat kue, ya, warna lebih ya. bagus, lebih terang. Nah, itu ada pewarna makanan yang dilarang. Jadi yang perlu juga kita garis bawahi pada saat bulan puasa ini kan ada namanya takjil, Mbak ya. Iya. Nah, kita harus banyak hal yang harus kita perhatikan pada saat kita membeli takjil. Nah, karena ini adalah suasana pandemi, Ramadan dan pandemi ini kan biasanya orang tidak perhatikan lagi penjualnya itu seperti apa, harus pakai masker kah, nggak pakai masker kah, atau menggunakan penjepit kah pada saat mengambil makanan di situasi apa masih bersih, peralatan-peralatan yang digunakan. Nah, ini harusnya itu juga yang menjadi catatan buat ibu-ibu yang menyiapkan makanan, karena memang pada sekarang ini kan kita di rumah aja ya memasak, tapi kadang mungkin bosan, jadi mau juga takjil yang ada di luar, yang bisa di luar. Tapi itu banyak yang harus kita perhatikan. Oh iya Bu, seperti tahun-tahun sebelumnya itu kan dari Badan POM itu kan selalu melakukan pengawasan, turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana sih kebersihan dari makanan yang disajikan. Kemudian juga biasanya juga memantau barang-barang jual ya, barang-barang jual yang ada di toko-toko ataupun di supermarket gitu Bu. Nah, untuk tahun ini selama masa pandemi COVID-19 dari tim BB POM juga turun ke lapangan atau gimana nih? Iya, jadi tetap ya, meskipun sebenarnya WFH, tapi teman-teman karena kita memang tugas pengawasan, jadi mereka turun pengawasan, tetapi mereka tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID ya. Jadi tetap menggunakan masker, menggunakan pelindung, karena mereka kan turun di tempat keramaian. Jadi mereka melakukan pengawasan, mengecek semua produk-produk apakah ada izin edarnya, apakah tidak kadaluarsa, ya. Kemudian ini ceklik ya, kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa yang harus kita perhatikan. Kemudian itu tiap minggu mereka turun. Kemudian teman-teman mulai dari awal Ramadan sampai sekarang ya, mereka sampai dengan pemeriksaan parsel. Kemudian teman-teman kita juga turun untuk menguji di tempat takjil. Kemarin ada yang positif mengandung pewarna rodamin B. Kelebihan pewarna. Bukan kelebihan, pewarna yang dilarang. Oh, pewarna tekstil. Iya, mereka menggunakan pewarna tekstil. Iya. Jadi teman-teman juga sudah melakukan edukasi. Ternyata kan penjual takjil itu satu yang buat nanti dibagi-bagi. Ininya. Jadi kita mencari sebenarnya yang membuat itu siapa. Karena mereka yang menjual ini tidak tahu kalau itu misalnya mengandung bahan berbahaya. Sampai sejauh ini bagaimana penanganan yang seperti Ibu dapatkan tadi, mereka menggunakan pewarna yang bukan seharusnya dipakai, terus kemudian juga menggunakan pengawet yang berkelebihan. Jadi setelah dilakukan pengujian ditemukan pewarna yang dilarang digunakan, pewarna tekstil, itu langsung diberikan edukasi di tempat penjual. Jadi penjualnya akan disampaikan bahwa hasilnya ini seperti ini. Kemudian dia mengatakan bahwa kami dititipin barang. Jadi kita tanya siapa yang menitipkan supaya kita bisa langsung memberikan edukasi. Itu sudah didapat ya Bu ya. Misalnya kalau mereka sudah didapat yang pelakunya pelakunya yang membuat makanannya itu diberikan edukasi ke sana. Cuma edukasi saja, tidak ada tindakan apa gitu. Karena biasanya mereka tidak tahu. Alasannya mereka tidak tahu kalau itu pewarna yang dilarang. Pewarna yang dilarang. Kan ini kan industri rumah tangga, Mbak. Iya, betul sih. Ya, takutnya nanti mematikan ya usaha yang menjual pada saat Ramadan saja ya, seperti itu. Iya, oke. Pedagang musiman. Pedagang musiman, ya.
pengedukasiannya di tempat ya Bu ya? Ya, di tempat. Dan ketika dilakukan pengedukasian seperti itu dari teman-teman BB POM juga menyarankan atau memperlihatkan ini yang Iya, kalau menggunakan pewarna seperti ini loh Iya. modelnya. Itu Iya. juga dibawa itu. kami memberikan informasi pewarna yang memang dianjurkan. itu Disarankan. dibawa pada saat Iya, disarankan dilakukan biasanya pengedukasian. pewarna untuk makanan. Mm-mm. Nah, biasanya mereka karena ketidaktahuan sebenarnya bukan sengaja. Mm-mm. Mereka tidak tahu karena membeli bahan pewarna itu yang tidak ada izin edarnya, yang dijual entah di mana, yang ilegal, maksudnya seperti itu. Sebenarnya bahan pewarna kalau betul-betul menggunakan pewarna yang makanan, mereka mengerti bahwa apa saja yang harus mereka perhatikan sebelum membeli bahan-bahan pewarna tadi atau pengawet juga seperti itu. Mm-mm. Insya Allah tidak akan, maksudnya tidak akan terkecoh, tidak akan Menyalahi dia gitu kan, menyalahi, iya. ya. Karena bahan pewarna maupun pengawet ya yang biasanya atau pemanis juga biasanya bahan tambahan itu ada izin edarnya, Iya. ya seperti itu. Jadi biasanya ya mereka belinya entah di mana ya. Mm. Begitu kan bahan pewarna tekstil, Mbak. Warna tekstil yang Iya. digunakan disalahgunakan pada pangan. Iya. Kenapa sering disalahgunakan? Karena menganggap pewarna ini memang warnanya lebih cantik, Ngejreng gitu ya. ngejreng. Maksudnya ditambahkan sedikit Iya, saja iya, sudah memberikan sudah efek warna memberikan. yang bagus. Dibanding dengan pewarna warna pangan. pangan, memang. ya, warna yang peruntukan pangan seperti itu. Nah, tahun ini kan teman-teman dari BB POM melakukan itu ya, penindakan gitu ya, melakukan pengawasan dan juga melakukan penindakan. Dari hasil penindakan atau hasil edukasi yang diberikan kepada pelaku ya Bu ya, kita bisa bilang pelaku nih yang agak sedikit nakal nih. Kalaupun tidak dibilang nakal, tapi mungkin mereka kurang pengetahuan ya Bu ya. Iya. Ini sama pelakunya yang kejadian tahun lalu atau beda-beda Ibu? Kalau kita melihat berbeda, Berbeda ya Iya. orangnya ya. berbeda karena tempatnya juga berbeda. Oh, Tahun ini baru kita dapat dekat kantor. Tahun lalu itu enggak ada. Makanya waktu dapat dekat kantor itu kita juga agak ini kok bisa tersinggung. berarti lalai gitu ya. Tersinggung dekat kantor. dekat kantor. Lalai, Iya, padahal iya. tahun lalu berapa tahun yang lalu itu enggak pernah ketemu itu dekat kantor. Iya. Jadi mungkin mereka dapat pengetahuan lagi di penjual situ ya. Pedagangnya baru Pedagangnya mungkin. Oh, iya. Pedagangnya baru tahun ini yang Iya. menjual di Dan situ. kebetulan juga tinggalnya dekat Dekat kantor. Iya. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini ya teman-teman dari BB POM ya, tamu-tamu saya dari BB POM, ada Ibu Koni dan Ibu Adila, ini juga memberikan edukasi ke Smart Listener, ke pendengar Smart FM, agar jangan menggunakan pengawet yang berlebihan, kemudian pemanis juga Bu ya, yang berlebihan, kemudian pewarna yang tidak disarankan oleh BB POM. Kita akan bahas lagi untuk bagaimana sih keamanan pangan ini tetap aman di tangan kita, dan pastinya juga tips keamanan pangan menjelang Lebaran di masa pandemik. Anda juga kami sarankan untuk bisa bergabung bersama kami, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada unek-unek yang harus disampaikan, apakah atau mungkin juga mau menanyakan produk yang dijual ya. Ini kan biasanya banyak produk-produk UKM ya yang tidak mengetahui bagaimana sih pewarna atau pengawet atau pemanis yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Anda bisa tanyakan ke kami lewat line SMS atau WhatsApp di 0811 461011. Ke IG-nya kami boleh DM di smartfm_Makassar. Mungkin Ibu Koni dan Ibu Dila juga bisa follow kami ya di smartfm_Makassar, atau bisa juga telepon ke 832-774. Kami akan kembali, Ibu Konita dan Ibu Dila tetap ya Bu ya. Kami akan kembali setelah beberapa pariwara berikut ini. Ya, Smart Listener, Badan POM tetap melaksanakan tugas pengawasan termasuk intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama bertugas. Setiap petugas wajib selalu mengikuti protokol COVID-19, yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri, minimal masker dan sarung tangan, serta menerapkan higien personal, melakukan physical distancing, dan menghindari kerumunan banyak orang dengan memilih waktu yang tidak banyak pengunjung atau konsumen.
Nah, yang saya mau tanyakan ini nih Bu, menghindari kerumunan banyak orang dengan memilih waktu yang tidak banyak pengunjung atau konsumen. Dari teman-teman di Badan POM sendiri, memang ada waktu memang yang dikhususkan untuk memantau lapangan Ibu? Sebenarnya tidak ada waktu yang dikhususkan, tetapi yang jelas kita melakukan pengawasan karena ini kan di suasana Ramadan, apalagi menjelang Lebaran itu pasti banyak produk-produk yang terjual, yang dijual. Jadi tidak ada waktu, yang jelas mereka melakukan pengawasan mulai dari awal Ramadan. Betul tadi dengan harus menggunakan alat pelindung diri. Iya, karena mereka kan pergi di kerumunan ya, banyak orang. Jadi mereka harus menjaga diri juga untuk seperti itu. Jadi mereka menggunakan, paling tidak menggunakan masker dengan alat pelindung face shield ya, face shield yang ini yang di kepala itu ya, seperti itu, menggunakan sarung tangan. Karena mereka kan akan memegang semua produk-produk, mengecek izin edarnya, mengecek kadaluarsanya, seperti itu. Iya, oke. Baik, itu ya Bu ya. Saya juga dapat dari Ibu Konita terkait dengan ini yang ada di Instagram BB POM Makassar, tips belanja pangan aman di retail modern. Ini ada kan beberapa poin yang harus dilakukan. Ada urutan-urutannya lagi ya Bu Konita ya. Nah, Ibu Konita bisa menjelaskan terkait dengan ini ya, tips belanja pangan aman di retail modern. Beda nggak dengan kita melakukan belanja di pasar-pasar tradisional? Sebenarnya secara harafiah maksudnya tidak berbeda. Tetapi maksudnya begini, kalau di retail modern kan rata-rata yang kita beli, yang kita belanja itu pangan olahan, Mbak, yang sudah dikemas. Iya, Kan seperti itu. Kalau di pasar tradisional mungkin ada sebagian yang dikemas, tetapi kan kebanyakan pangan segar. Nah, jadi itu bedanya barangkali seperti itu. Nah, ini kami lebih dikhususkan ke retail modern? Ke retail modern karena dia kan pangan olahan. Kami Badan POM ini sebenarnya lembaga pengawas, mengawasi pangan olahan. Jadi kami di luar koridor kami, di luar tanggung jawab kami. Kalau pangan segar ada instansi lain yang mengawasi ketahanan pangan. Nah, kalau kami pangan olahan, makanya kenapa kami menekankan ke retail modern. Karena di retail modern lah pangan olahan biasanya dijual. Nah, seperti itu. Ada urutan-urutan belanja ya? Iya. Perhatikan urutan belanja. Iya. Nah, ini apa yang harus diperhatikan Ibu? Maksudnya begini, pangan yang dikemas misalnya menggunakan botol, menggunakan kaleng, itu lebih didahulukan. Waktu kita mengambilnya kan begini, kadang-kadang kita jalan di lorong retail, lorong supermarket, itu kan biasanya begitu. Yang mana kita lewatin itu aja kita ambil duluan. Nah, ini dianjurkan seperti itu. Nah, kenapa yang botol dan kaleng duluan? Karena seandainya misalnya kita ambil pangan beku yang duluan, misalnya daging atau pangan segar, kan ada juga tuh Mbak di retail ya. Misalnya bakso ya yang dikemas, misalnya yang pangan yang frozen ya, kita ambil duluan, kemudian kita letakkan di bagian bawah, kita menggunakan troli misalnya. Nah, kita letakkan di bawah. Kemudian yang kaleng, yang botol, yang belakangan, yang pertama, kenapa dia mudah rusak atau cacat atau lecet ya. Kemasannya biasanya kan di packing menggunakan plastik ya, atau wrapping ya biasanya. Yang kedua juga terutama sebenarnya yang pertama karena apa? Dia kan pangan segar, jadi dalam keadaan frozen, jadi biar belakangan diambil supaya tidak cepat meleleh ya. Meleleh dan tidak rusak tidak rusak. Tertekan dengan barang-barang yang kedua tadi karena yaitu tadi. Jadi di belakangan diambil. Jadi maksudnya waktunya itu, waktu kita mengambil yang pertama, kenapa yang botol, yang kaleng, yang tidak frozen ya, yang frozen terakhir. Botol, kaleng, kemudian yang kemasan. Yang kedua itu pangan kering seperti beras misalnya, mie, terigu, gula ya, yang dikemas seperti itu. Kemudian bakery kan biasanya juga dikemas dalam bentuk dos ya, box ya, seperti itu.
Kemudian Ternyata yang hal ini juga di apa ya, diperhatikan oleh teman-teman dari BPOM ya. Iya, secara rinci ya. Iya. Karena itu kan masalah keamanan keamanan pangan. Iya. Ya, maksudnya kami ingin memberikan informasi, mengedukasi Ibu kepada di masyarakat. depan mic-nya biar ya suaranya kencang ya. Masyarakat memberikan edukasi, memberikan informasi agar pangan yang dikonsumsi masyarakat bisa dijamin keamanan dan mutunya. Biasanya kalau barang-barang atau pangan yang kita beli ya Bu ya di satu retail modern, ketika seperti tertindas mungkin dengan barang-barang yang berat, itu juga akan merusak dari tekstur. Iya. Selain tekstur, cita rasanya iya. biasanya juga Iya, berubah. imbasnya ke situ ya. Iya, akan berubah, kan dia dalam bentuk frozen, terutama daging ya. Iya, akan berubah. Sosis. Apalagi kalau lama-lama berputar-putar ya Bu. Iya, putar-putar ibunya sambil ngobrol kan, ketemu teman. Sudah mencair. Sudah mencair. Iya. Akhirnya nanti bau ya Bu ya. Iya, berubah kan. Nanti kalau bau, nanti disalahkan nanti ininya, Retailnya. padahal dia ya pola belanjanya Iya, yang salah kurang ya, tepat yang kurang ya. tepat. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Oke. Iya. Baik, ada WhatsApp kita baca dulu ya Bu ya. Ini dari Zul di Cendrawasih. Selamat siang Ibu. Biasa kalau beli makanan di penjual atau makanan di rumah, hampir sering kita menemukan ada helai rambut. Dengan penjelasan Ibu tadi bahwa makanan tersebut sudah tercemar, bagaimana jika sudah menemukan rambut tersebut? Apakah makanan tersebut dibuang atau ada cara lain agar makanan tersebut bisa dikonsumsi kembali? Mubasir kalau dibuang kan? Gimana Ibu? Ibu Dila ya? Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang keamanan pangan, ya, itu berarti makanan itu sudah tidak aman. Sudah tercemar gitu ya? Iya, sudah tidak aman. Karena kita membayangkan rambut itu kan dia sudah dua cemaran di situ. Cemaran fisik dengan cemaran biologis. Karena rambut itu kan pasti ada bakteri di situ. Jadi sudah dua cemaran. Jadi berarti kalau sudah mencemari makanan itu berarti sudah tidak aman. Gitu ya? Iya. Mungkin tergantung ininya Bu Adila. Mungkin ya Mbak ya, tergantung bentuk pangannya. Misalnya kolak, itu kan cair ya, berair. Itu pasti tidak bisa tercemar semua. Tetapi kalau makanan padat bisa mungkin diambil, ini Kue kita gitu menyiasati ya. di sekitar rambutnya itu dibuang. Kalau kita berpatokan pada agar tidak mubazir tadi. Tapi Kalau keamanan pangan, iya, tapi kalau kita berbicara tidak ada pakai mubazir ya? Iya, tidak ada. Mau Berarti sehat apa tidak? iya. Gitu ya? karena mikroba itu Mikroba. dalam berapa detik ya menit itu sudah bisa berkembang biak. memperbanyak diri di situ. Dia sudah menyebar kemana-mana. Oh gitu ya. Jadi jangan pakai dasar Ya. mubazir ya. Makanya itu Harus dibuang aja. keamanan pangan itu betul-betul harus kita perhatikan. Kenapa kita disuruh menggunakan tutup kepala, Iya, pada saat membuat ya, membuat olahan. kemudian menggunakan celemek kalau di industri. Kita ibu-ibu kenapa dilarang ini kuku-kuku jangan sampai panjang? Karena Iya. disitulah tempat sarangnya bakteri, mikroba. Iya. Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Untuk Pak Zul di Iya. Cendrawasih. Ternyata ada ya ini cemaran fisik dan cemaran biologis. Makanya kalau pas sudah makan sebelumnya terus nanti di tengah-tengah dapat rambutnya langsung aja dibuang gitu ya. Biarlah yang di dalam merasakan. Sudah terlanjur masuk. Iya. Oke, baik. Yang berikutnya dari Ina di Goa. Selamat siang Ina. Bu sering Bu sering dapat produk makanan yang kadaluarsa. Nah, sebagai masyarakat sebagian masyarakat makanan kadaluarsa yang belum terlalu lama masih bisa dimakan. Apakah aman mengkonsumsi makanan kadaluarsa yang baru lewat beberapa minggu? Oh gitu ya. Sebagian masyarakat mengkonsumsi mungkin makanan yang kadaluarsanya belum terlalu lama. Nah, yang ditanyakan Ibu Ina ini adalah apakah aman mengkonsumsi makanan yang masih kadaluarsa yang lewatnya baru beberapa minggu? Terima kasih. Ada excuse-nya ini. Terima kasih Mbak Ina. Ina. Iya. Ya, Mbak Ina ya. Mbak Ina mungkin
sudah tahu ya makanan yang kadaluarsa. Apa itu tanggal kadaluarsa atau istilah biasanya lebih populer expire date. Jadi tanggal ya, expire date atau waktu kadaluarsa. Itu adalah sebenarnya waktu atau tanggal yang ditetapkan oleh produsen si makanan tadi, produsen yang memproduksi pangan tadi, bahwa sampai tanggal yang ditulis di situ, tanggal yang ditetapkan bahwa pangan yang dia produksi itu dijamin mutu dan keamanan. Nah, jadi itu mereka menetapkan tanggal itu biasanya sudah melalui riset. Biasanya kadang kalau pangan yang sederhana yang menggunakan riset sederhana. Jadi bukan asal-asalan mereka tetapkan tanggalnya. Nah, ketika kita mengkonsumsi pangan yang kadaluarsa, kita sudah bisa bayangkan, artinya kan tidak dijamin mutu dan keamanannya. Iya, produsen tidak bisa menjamin tidak bisa menjamin karena lewat sudah tanggalnya. Jadi untuk pangan-pangan tertentu memang sudah ditetapkan ya, apalagi pangan-pangan yang kemasan yang seperti kalengan yang botol, yang sirup, nah itu lebih saklek lagi. Apalagi pangan-pangan yang mengandung lemak, misalnya golongan susu-susuan, ada yang kejunya, itu lebih mudah lagi rusak. Jadi masa kadaluarsanya biasanya lebih pendek kalau yang mengandung susu atau lemak. Kalau yang mengandung gula mungkin agak lebih panjang biasanya. Nah, kita sudah mengetahui pangan kadaluarsa, kita tetap mengkonsumsi jika ketika terjadi apa-apa, biasanya ya mungkin pada orang, tidak semua orang sama. Ada orang mungkin yang fisiknya walaupun sudah kadaluarsa, saya nggak apa-apa katanya makan pangan kadaluarsa. Ada yang lain yang mengkonsumsi langsung sakit perut atau diare. Jadi seperti itu. Jadi itu kita harus mengerti dulu ya Mbak Ina, bahwa tanggal kadaluarsa adalah tanggal atau waktu yang ditetapkan oleh produsen bahwa pangan yang diproduksinya itu aman dan bermutu, dijamin mutu dan keamanannya. Mungkin Mbak Ina selama ini suka mengkonsumsi makanan kadaluarsa yang lewat beberapa minggu tapi tidak apa-apa gitu ya. Mungkin aman gitu. Tapi jangan dilakukan selalu ya. Karena tidak semua. Karena sudah expire. Kalau namanya sudah expire berarti sudah nggak bisa lagi dikonsumsi. Kalau kayak roti gitu Bu, kan biasanya juga ada tanggal expire-nya ya. Apalagi roti. Roti lebih-lebih cepat sekali. Cuma lewat 1 hari. Aduh, sayang. Biasa begini Mbak. Biasanya lewat 1 hari nggak kelihatan ya, dia sudah tumbuh jamur sebenarnya. Dengan kasat mata tidak kelihatan, tetapi jamur itu sudah berkembang di rotinya itu. Nah, aromanya agak berubah aja sudah terjadi fermentasi ya istilahnya dalam ilmu ini, biologi. Itu berarti sudah rusak tumbuh jamur. Oke, jadi sebaiknya jangan dikonsumsi ya kalau sudah lewat, kalau sudah ada, kalau sudah expire, sudah lewat. Mending disisihkan aja, cari lagi yang lain ya Bu ya. Ini untuk keamanan kita sendiri Bu ya. Olehnya itu kan kalau kita berbelanja sebenarnya kita harus memperhatikan betul expirednya. Apakah kalau justru saya beli biasanya ini, kalau kita mau lihat expirednya itu produsen juga kasih kecil-kecil tulisannya, terus biasanya dia bertabrakan dengan gambar-gambar yang kontras gitu. Kalau ada beberapa yang seperti itu ya, kayak produk mie instan itu kadang kita bingung yang mana yang expire. Ini kan dia berkontras dengan gambar-gambar yang sama ngejrengnya dengan tulisannya, jadi setengah mati dicari. Tapi sebagai konsumen cerdas ya harus kita memperhatikan itu. Kita harus selalu melakukan yang namanya cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Nah, kalau sudah kadaluarsa kita bisa memperhitungkan. Kalau misalnya saya beli makanan ini expirednya 1 bulan bisa tidak habis. Kalau misalnya yang dekat-dekat ya memang sudah harus dihabiskan. Jangan sampai sudah ditinggal ya, baru kelihatan oh ini kok masih bagus padahal sudah expired. Oke. Baik, untuk Ibu Ina itu jawaban dari Ibu Konita dan Ibu Dila. Kita akan menjawab lagi beberapa pertanyaan yang lain yang diajukan oleh Smart Listener ya Bu Konita dan Ibu Dila. Kita tetap di sini dulu. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ada donasinya. Iya, Smart Listener, terima kasih masih bersama kami di Smart FM dan kita masih di program talk show bersama Ibu Konita dan Ibu Dila dari Badan POM ya. POM Makassar. Balai Besar POM Makassar.
Dan tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh kedua tamu kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan juga smart listener yang mau ikutan masih bisa mendapatkan edukasi ya terkait bagaimana bisa menjaga ketahanan pangan dan menjaga supaya pangan atau makanan yang kita konsumsi itu aman buat kita dan keluarga kita. Kayaknya untuk hari ini kita masih berbicara tentang bagaimana sih tips keamanan pangan menjelang Lebaran di masa pandemi. Tapi kita ini kan Lebaran H-4 ya gitu ya, H-4. Sebentar kita akan tanya-tanya kalau masih ada waktu ya dengan Ibu Konita maupun dengan Ibu Dila. Karena ada beberapa pertanyaan yang kita harus jawab lagi ya Bu ya. Untuk hari ini kita dapat WhatsApp dari Alamsyah. Assalamualaikum dan selamat pagi Pak Alamsyah. Bagaimana sih masa expire parcel yang dipasarkan di pinggir jalan? Mungkin bagaimana kita bisa mengetahui ya masa expire parcel yang dipasarkan di pinggir jalan? Ya, itu pertanyaan dari Pak Alamsyah. Silakan Ibu Konita atau Ibu Dila yang mau jawab. Ya, jadi untuk parcel, kami juga Badan POM melakukan pengawasan parcel. Jadi pada saat teman-teman melakukan pengawasan parcel itu yang sudah dikemas itu dibongkar. Terus dibongkar karena kita mau lihat apa betul yang dimasukkan ke dalam parcel itu, dalam keranjang itu tidak expired atau paling tidak Berarti kalau kita harus mau buka dulu ya, maksudnya kita mau lihat ya masa Kita expirednya, izin kita dulu. buka dulu ya? iya. Nggak apa-apa ya, kita tanya dulu. Karena orangnya. kalau kami di pengawasan harus Oh. itu dan sudah diberitahukan bahwa makanan-makanan yang akan diparselkan itu expire-nya harus paling lama 6 bulan. 6 bulan. Jadi jangan sampai dekat misalnya 1 bulan, 2 bulan, ya seperti itu. Nah biasanya kan juga ada penjual yang nakal ya Bu ya, setelah petugas tidak ada, ya mereka masih Ya. tetap seperti itu, berulang seperti itu. Nah dari masyarakat secara umum ya, masyarakat umum pastinya kalau membeli parcel yang kayak tadi pertanyaan dari Pak Alamsyah, membeli parcel di pinggir jalan, nggak apa-apa ya, kita tanya Ya, dulu harus harus kita sebagai konsumen yang cerdas kita buka dulu kan, ya. kita kan yang mau membeli. Kita yang punya uang, kita yang akan menggunakan. Jadi kita punya hak. Nah, ini yang kita sebagai konsumen tidak menggunakan hak-hak kita. Ada perlindungan konsumen. Harusnya seperti itu Harusnya ya. seperti itu, bahwa kita yang mau beli, kita harus tahu itu barang betul tidak expire atau expire seperti apa. Jadi kita harus izin dulu sama penjualnya. Kalau nggak mau ya Nggak usah nggak dibeli. usah dibeli. Artinya tanda tanya Hmm. seperti itu. Jadi untuk mengetahui memang kita harus buka dulu ya. Iya, seperti itu. Masing-masing satu produknya itu kita lihat masa expirednya Masa kapan. expirednya kapan. Iya. Memang tidak ada tidak ada cara lain ya Pak Iya. Alamsyah untuk mengetahui bagaimana melihat masa expired dari beberapa Dari parcel ya selain harus dibuka. Dibuka dulu. Atau begini, Gimana? mau beli parcel, beli dulu barang-barangnya, Ya, nanti maksudnya diparcel. makanannya nanti diatur, Ya diparselkan. diparselkan, dibuat parcel, kan bisa seperti Maksudnya itu. seperti Iya. Saya mau bisa kan beli seperti itu, sama kan juga barangnya sama yang parcel, kemudian minta diaturkan kemudian. Iya, nanti saya yang milih ya Pak. Iya, Karena saya milih sekalian mau gitu. lihat masa Iya, expirednya. expirednya. gitu. Oh. Kan bisa seperti itu. Begitu ya Pak Alam saya. Oke, baik Pak Alam saya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang kita ke Said di Goa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Said di Goa. Seperti apa sih peranan BB POM dalam pengawasan bahan pangan di tengah pandemi saat ini? Komoditi atau bahan pangan apa saja sih yang menjadi perhatian? Terus temuan di lapangan saat ini seperti apa? Ya, tadi kan sudah ya disampaikan ya bahwa tetap melakukan pengawasan ya di lapangan meskipun dalam keadaan pandemi seperti saat sekarang ini. Mungkin komoditi atau bahan pangan apa saja yang menjadi perhatian? Assalamualaikum Pak Said, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kami menjelaskan sedikit ya di awal bahwa walaupun masa pandemi, kami Balai POM Makassar terutama tetap melakukan pengawasan secara rutin di pasar-pasar tradisional maupun di retail modern, terutama produk yang kami awasi adalah terutama pangan. Prioritas kepada pangan karena sesuai dengan saat ini ya, kita di masa-masa Ramadan, apalagi menjelang Lebaran, sangat riskan ya. Tadi dikatakan sama Mbak ini bahwa parcel-parcel biasanya kadang sengaja ya produsen nakal
yang hampir expire diparselkan, dibuat parcel. Nah seperti itu, makanya konsumen harus cerdas. Nah jadi kami sebagai lembaga pengawas tetap bertanggung jawab atau selama semasa pandemi, walaupun sebelum Ramadan dan dari sebelum Ramadan nanti sampai selesai pandemi, kami tetap akan melakukan pengawasan secara rutin. Terutama tadi ya Pak Said untuk produk pangan, dan kemarin juga obat juga Mbak. Ini temuannya ya? Temuan di lapangan? Temuan di lapangan itu yang masa Ramadan ini pangan. Pangan ya, Iya. lebih ke pangan ya. Iya, lebih ke pangan. Temuan seperti apa yang didapatkan, Bu? Ya itu tadi contoh pada saat kami melakukan intensifikasi ya, pengujian secara langsung menggunakan rapid test tadi yang ada pewarna, kan menggunakan pewarna yang garam ya. Kemudian ada beberapa juga yang biasa setiap tahun hampir mungkin yang ada yang expired, yang lewat masa expired, yang seperti itu. Oke, baik. Mungkin saya tambahkan Oh, boleh, Mbak. boleh. Jadi Pak Said, kalau misalnya masalah pengawasan produk yang kita awasi di bulan Ramadan ini, itu adalah kadaluarsanya, izin edarnya, kemudian kemasannya. Kan biasanya ada yang yang penyot ya, yang bocor. Kalau sudah penyot itu diturunkan dari etalase. Karena kalau sudah penyot itu berarti sudah ada mikroba, ada udara bisa masuk ke dalam produk itu. Iya. Ya seperti itu. Jadi teman-temannya ya seperti itu, yang kadaluarsa dimusnahkan langsung oleh pemilik, minta dimusnahkan oleh pemilik. Tapi sekarang kayaknya sudah, kalau di retail modern itu sudah jarang mengerti, ya. sudah paham. Iya. Iya, oke. Satu lagi ya Bu ya, ini selamat pagi, masih seputar tentang COVID-19 nih. Kira-kira dalam sehari seberapa sering sih kita harus cuci tangan, dan misalkan kadang kita sudah cuci tangan dan kadang-kadang juga pakai alkohol, tangan terasa agak gimana gitu ya. Nah solusi yang baiknya gimana tuh untuk mengatasi hal tersebut? Dari siapa nih? Nggak sebut nama ya, tapi yang jelas begitu. Siapa Mbak atau Pak ini? Kayaknya Mas deh. Oh ya. Oke, Mas yang Mas Bro. anonim bertanya masalah cuci tangan. Iya. Sebenarnya Mas ya, yang paling disarankan mencuci tangan menggunakan sabun. Itu sebenarnya lebih bagus ketimbang yang menggunakan atau alkohol atau hand sanitizer. Nah, tetapi jika kita di suatu tempat yang tidak mungkin susah ditemukan air atau tempat cuci tangan, ya boleh menggunakan hand sanitizer. Tetapi lebih disarankan kepada menggunakan sabun. Dan sekarang saya lihat di fasilitas-fasilitas publik ya, disediakan kok sekarang yang tiba-tiba ada wastafel di depan kantor. Contoh tadi di Smart, di bawah sudah disediakan wastafel dan alat pengering ya, wastafel dengan sabunnya. Di pasar tradisional pun sekarang disediakan loh tempat cuci tangan dan sabunnya. Di pasar tradisional juga seperti itu. ya. Iya, di pintu masuk. Jadi kami sarankan menggunakan sabun, tapi tidak ada batasan cuci tangan berapa kali sehari loh Mas ya. Karena setiap kita memegang sesuatu, kita memasuki sesuatu menggunakan tangan, kita harus mencuci tangan kita. Iya. Jadi seperti itu anjurannya. Iya. Cari atau mungkin cari bahan pencuci tangan yang aman ya buat tangan kita ya, karena ini mungkin juga ada alergi ya terhadap produk atau salah satu dari hand sanitizer-nya gitu, yang tidak cocok dengan kulitnya gitu ya. Tapi yang jelas memang harus ya untuk menjaga imun tubuh kita juga pastinya. Kan itu tadi habis pegang handphone, pegang uang, Kita tidak tahu. handle pintu, megang, pokoknya habis memegang barang. Iya, setiap memegang Baju kita juga mungkin ya bisa kena ya, debu ya misalnya. Ya, oke. Baik, sudah terjawab semua pertanyaan yang dikirim oleh Smart Listener. Dan sebagai akhir mungkin saya ingin minta closing statement dari Ibu Konita dan Ibu Dila. Dari Ibu Dila ya, oke. Ya, jadi meskipun sebenarnya ini bukan pandemi ya, kita tetap harus menjaga yang namanya kebersihan. Apalagi setelah pandemi ini ya, betul-betul kita harus mendisiplinkan diri dalam hal kebersihan, terutama yang namanya cuci tangan. Kemudian yang kedua, itu tadi berulang kali mungkin saya sampaikan, sebagai konsumen cerdas
jangan lupa selalu melakukan cek-klik pada saat kita berbelanja apapun itu. Produk makanan, kosmetik, obat tradisional, selalu lakukan cek-klik. Cek kemasan itu tidak boleh bocor, tidak boleh rusak, ya. Kemudian label, kita cek labelnya apakah sudah lengkap, ada semua nama produsennya di situ, komposisinya apa, penyimpanannya bagaimana, informasinya, ya. Kemudian izin edar, apakah terdaftar di Badan POM atau kalau pangan industri rumah tangga terdaftar di PT apa yang satu pintu ini, penanaman modal, ya. PTSP, ya, seperti itu. Kemudian cek kadaluarsa. Ya, itu yang harus kita. Jadi jangan kalau kita belanja pokoknya ambil saja, nanti sampai di rumah, waduh ternyata sudah mau expire, waduh ternyata bocor kemasannya. Bagus kalau penjualnya mau tukar ya, Bu. Ya, karena memang juga artinya gitu. membantu juga pengawasan, ya, karena kami memang juga melakukan pengawasan seperti itu, kan bisa saja terlewatkan. Nah, masyarakat harus cerdas, kemudian menggunakan haknya sebagai konsumen. Lihat itu. Artinya kalau misalnya ada yang ditemukan, sampaikan ke penjualnya atau bisa laporkan ke kami ke Balai POM Makassar. Iya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dila untuk kebersamaannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Smart Listener. Dan Smart Listener, di tengah pandemi virus corona ini memang sangat penting lah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi, kita bisa meningkatkan imun tubuh dan mencegah penyebaran virus tersebut. Dan salah satu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan supaya makanan kita yang kita konsumsi itu juga bergizi, ya itu tadi, kita cuci tangan dulu. Keamanan pangan ada di tanganmu.